Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Kurnia dan teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga ibadah puasanya senantiasa diberikan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi karakteristik anak berkelainan akademik, pengembangan kognitif dan kreativitas anak berkelainan akademik, mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Kurnia Bektiningsih, MPD. Sebelum ke pemaparan materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, dari anggota kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Lastri, dengan nomor presensi 12 dan NIM 14014191003. Yang kedua ada Nur Fasyeha dengan nomor presensi 21 dan NIM 14014191115. Yang ketiga ada Adinda Fitri Priskaningsih dengan nomor presensi 28 dan NIM 14014191128. Selanjutnya, subpokok materi atau topik bahasan yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, klasifikasi anak berkelainan akademik, yang kedua, karakteristik anak berkelainan akademik, yang ketiga, pengembangan kognitif dan kreativitas anak berkelainan akademik. Untuk subpokok materi atau topik pembahasan yang pertama adalah klasifikasi anak berkelainan akademik. Klasifikasi anak berkelainan akademik terdiri atas anak berbakat dan anak berkesulitan belajar. Yang pertama, anak berbakat. Anak berbakat dalam konteks ini adalah anak-anak yang mengalami kelainan intelektual di atas rata-rata. Beberapa klasifikasi yang menonjol dari anak-anak berbakat umumnya hanya dilihat dari tingkat intelijensinya berdasarkan standar Stanford-Binet, yaitu yang pertama, kategori rata-rata tinggi dengan tingkat kapasitas intelektual 110 sampai 119. Untuk kategori yang kedua yaitu kategori superior dengan tingkat kapasitas intelektual 120 sampai 139. Kategori sangat superior dengan tingkat intelektual 140 sampai 169. Dari ketiga klasifikasi tersebut sebenarnya yang masuk kategori anak berbakat dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu berkesulitan belajar. Berkesulitan belajar merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi atau prestasi yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Learning disability merupakan suatu istilah yang mewadahi berbagai jenis kesulitan yang dialami anak, terutama yang berkaitan dengan masalah akademis. Untuk mengklasifikasikan anak berkesulitan belajar secara spesifik dapat dilakukan berdasarkan pada tingkat usia dan juga jenis kesulitannya, yaitu yang pertama, kesulitan belajar perkembangan. Pengelompokan kesulitan belajar pada anak usia di bawah 5 tahun balita adalah kesulitan belajar perkembangan. Hal ini dikarenakan balita belum belajar secara akademis tetapi belajar dalam proses kematangan prasyarat akademis seperti kematangan persepsi visual auditori, bicara, daya diferensional, kemampuan sensori motor, dan sebagainya. Yang kedua, kesulitan belajar akademik anak usia sekolah yaitu di atas 6 tahun termasuk dalam kelompok kesulitan belajar akademik. Disebabkan karena kesulitan belajar akademik anak-anak ini mengalami kesulitan bidang akademik di sekolah yang sangat spesifik, yaitu kesulitan dalam satu jenis atau bidang akademik seperti berhitung, kemudian kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berbahasa, kesulitan atau tidak terampil, dan lain sebagainya. Ada klasifikasi lain yang berdasarkan dari jenis gangguan atau kesulitan yang dialami anak, yaitu yang pertama, dispraksia. Merupakan gangguan pada keterampilan motorik
anak terlihat kurang terlampir dalam melakukan aktivitas motorik seperti sering menjatuhkan benda yang dipegang, sering memecahkan gelas kalau meminum. Kemudian yang kedua, disgrafia. Kesulitan dalam menulis, ada yang memang karena gangguan pada motoris sehingga tulisannya sulit untuk dibaca orang lain. Ada yang sangat lambat aktivitas motoriknya dan juga adanya hambatan pada ide motorik sehingga sering salah atau tidak sesuai apa yang dikatakan dengan yang ditulis. Kemudian yang ketiga ada diskalkulia, adalah kesulitan dalam menghitung dan matematika. Hal ini sering dikarenakan adanya gangguan pada memori dan logikanya. Kemudian yang keempat ada disleksia, merupakan kesulitan membaca, baik membaca permulaan maupun membaca pemahaman. Kemudian yang kelima ada disfasia, kesulitan berbahasa di mana anak sering melakukan kesalahan dalam berkomunikasi baik menggunakan tulisan maupun lisan. Yang keenam, body awareness. Anak tidak memiliki akan kesadaran tubuh, sering salah prediksi pada aktivitas gerak mobilitas seperti yang menabrak atau Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang berikutnya mengenai karakteristik anak berkelainan akademik. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan akademik adapun meliputi anak berbakat dan kesulitan belajar. Yang pertama ada anak berbakat. Anak berbakat dalam konteks ini adalah anak-anak yang mengalami kelainan intelektual di atas rata-rata. Beberapa karakteristik yang menonjol dari anak-anak berbakat ini sebagaimana diungkapkan Kitato dan Kirby dalam Mulyono 1994 dalam sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik intelektual. Ada proses belajarnya sangat cepat, kemudian anak itu tekun dan rasa ingin tahu yang besar, kemudian rajin membaca, kemudian ada memiliki perhatian yang lama dalam suatu bidang khusus, memiliki pemahaman yang sangat maju terhadap suatu konsep, dan memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik. Kemudian yang kedua ada karakteristik sosial emosional. Nah, anak ini mudah diterima teman-teman sebaya dan orang dewasa. Kemudian dia melibatkan dirinya sendiri dalam berbagai kegiatan sosial dan memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif. Kemudian dia memiliki kecenderungan sebagai pemisah dalam suatu pertengkaran, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur. Kemudian perilakunya tidak defensif dan memiliki tegang rasa, kemudian bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol emosinya sesuai situasi dan merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Kemudian memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menanggulangi masalah sosial. Kemudian yang ketiga ada karakteristik fisik dan kesehatannya. Dia memiliki penampilan yang rapi dan menarik, kemudian kesehatannya berada lebih baik di atas rata-rata. Nah, yang kedua ada karakteristik anak berkesulitan belajar. Berkesulitan belajar merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi prestasi yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Secara umum, berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami gangguan pada satu atau lebih dari proses psikologi dasar, termasuk pemahaman dalam menggunakan bahasa lisan atau tertulis yang dimanifestasikan dalam ketidaksempurnaan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, mengeja, atau disleksi atau mengerjakan hitungan matematika. Konsep ini merupakan hasil dari gangguan persepsi disfungsi, minimal otak, disleksia, dan disfasia.
Kesulitan belajar ini tidak termasuk masalah belajar yang disebabkan secara langsung oleh adanya gangguan penglihatan, kemudian pendengaran, motorik, emosi, keterbelakangan mental, atau faktor lingkungan, budaya, maupun keadaan ekonomi. Dimensinya mencakup disfungsi pada susunan secara pusat atau otak, kemudian kesenjangan atau diskrepensi antara potensi dan prestasi, kemudian keterbatasan proses psikologis, dan kesulitan pada tugas akademik dan belajar. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pengembangan kognitif dan kreativitas anak berkelainan akademik. Untuk yang pertama, perkembangan kognitif dan kreativitas anak berbakat. Dalam setting pendidikan, intervensi yang diberikan pada anak cerdas istimewa harus benar-benar memperhatikan kriteria cerdas istimewa dari anak. Adapun beberapa bentuk intervensi yang tepat untuk anak berbakat. Untuk yang pertama yaitu kelompok siswa cerdas istimewa berprestasi yang memiliki kriteria atau karakteristik. Yang pertama, kognisi yang baik, kemudian kreativitas yang tinggi, motivasi berprestasi, dan kepribadian yang berperfeksionis, sensitif, dan peduli terhadap lingkungan. Perlu adanya pengembangan kurikulum yang berdiferensi dalam pendidikan. Nah, program pembelajaran yang dapat dikembangkan dari kurikulum yang terdiferensi antara lain program enrichment, akselerasi, dan extension. Kemudian yang kedua yaitu siswa dalam kelompok cerdas istimewa dengan disinkronitas perkembangan yang memiliki karakteristik kognisi yang baik, namun terjadi lompatan dan perkembangan, kreativitas tinggi, minat yang spesifik, kemudian kepribadian yang terlalu perfeksionis dan terlalu sensitif. Maka program pembelajaran individual lebih tepat untuk diberikan. Kemudian yang ketiga, siswa dalam kelompok cerdas istimewa dengan keistimewaan ganda. Nah, program pembelajaran individual juga dianggap paling tepat sebagai bentuk intervensi dalam setting pendidikan. Nah, siswa ini memiliki karakteristik kognitif terkait berpikir kompleks, berkembang dengan pesat, namun yang berkaitan dengan berpikir sekuensial kurang berkembang, kemudian kreativitas tinggi, motivasi dan minat terhadap topik tertentu, kemudian namun juga mengalami demotivasi karena adanya hambatan belajar, terlalu sensitif dan perfeksionis, disertai kurang percaya diri. Nah, melalui program pembelajaran individual, siswa akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, adapun intervensi lain yang dapat dilakukan, yang pertama melalui pendekatan keluarga. Nah, keluarga terutama orang tua perlu dilibatkan dalam intervensi terhadap anak-anak cerdas berbakat istimewa ini. Nah, anak-anak cerdas berbakat istimewa yang terfasilitasi dengan baik dalam tumbuh kembangnya akan menunjukkan performa luar biasa dalam bidang-bidang tertentu, misalnya akademis dan sebaliknya. Untuk anak-anak yang cerdas berbakat istimewa namun terabaikan akan berpotensi mengalami permasalahan psikologis lebih banyak. Nah, hal ini dikarenakan mereka tidak bisa memahami diri mereka sendiri, ditambah lingkungan tidak memberikan dukungan. Nah, untuk yang selanjutnya, adapun intervensi berbasis ekologi. Nah, intervensi berbasis ekologi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar dapat mewadahi anak-anak cerdas berbakat istimewa, dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat yang memberikan dukungan dalam tumbuh kembang mereka, hingga anak-anak tersebut mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan. Nah, untuk perkembangan kognitif dan
kreativitas anak selanjutnya, yaitu mengenai anak berkesulitan belajar. Nah, adapun perkembangan kognitif anak berkesulitan belajar, nah, pendidikan akan memberikan label sebagai anak berkesulitan belajar atau kesulitan belajar. Nah, ketika mereka berada di bawah rata-rata normal, anak yang seusianya sudah dapat membaca, menulis dan lain sebagainya. Tetapi untuk anak pada gangguan seperti membaca, menulis, seperti contohnya disgrafia, disleksia, dan disgrafia yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, mereka dicirikan dengan kesulitan untuk membaca dan menulis. Nah, gangguan termudah untuk menggali gejalanya adalah bahwa anak tidak menggali simbol huruf dan tidak mengenal angka. Nah, komponen kognitif yang terlibat pada gangguan membaca dan menulis meliputi visual processing atau proses visual, chronological awareness atau kesadaran kronologis, kemudian verbal short memory, yaitu daya ingat verbal jangka pendek, kemudian chronological coding atau coding kronologis, kemudian ada orthographic coding atau kode ortografis, yang terakhir yaitu rapid naming atau memberi nama. Nah, untuk bahasan selanjutnya itu perkembangan kreativitas anak berkesulitan belajar. Nah, intervensi adalah proses yang disengaja untuk melakukan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok individu menjadi lebih adaptif. Nah, beberapa bentuk intervensi yang dapat diberikan pada anak-anak learning disabilities antara lain: yang pertama, modifikasi instruksi sesuai dengan kelembapan anak. Kemudian ada remedial. Yang ketiga, tutoring. Dan yang keempat, kompensasi diperlukan untuk mengatasi kekurangannya di bidang atau area tertentu, terutama pada bidang akademik. Nah, namun demikian, karena mereka kesulitan dalam menunjang performa optimal pada tugas-tugas akademik, misalnya menulis, membaca, dan ataupun berhitung, maka metode pembelajarannya pun harus disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar mereka. Oleh karena itu, kompensasi penting dipertimbangkan, misalnya bukan berfokus pada bagian meningkatkan kemampuan akademis anak, namun berfokus pada peningkatan potensi lain dari diri anak, misalnya dalam bidang seni, teknologi, atau yang lainnya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.